Setelah sebelumnya PT Pertamina membuka rekrutmen untuk BPS, sarjana, experience hire, dan kali ini Pertamina membuka lowongan untuk teman-teman lulusan Diploma 3 atau D3. Nah, bagaimana tips dan trik lolos untuk program Diploma 3 PT Pertamina atau disebut juga dengan bimbingan profesi ahli? Nah, kali ini kita akan berdiskusi dengan Mas Reva Yoga Pratama selaku operator di PT Pertamina Geothermal Energy di Pulau Belu. Nah, namun sebelum mulai jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe serta share jika menurut kamu informasi ini bermanfaat. Halo Mas Reva, Halo, Mas Rahim ya. gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Rahim gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Mas. Ini Alhamdulillah. mohon maaf mengganggu waktu bekerjanya Mas Reva nih. Ini kita tappingnya malam-malam. Mas Reva masih kerja nih. Gak apa-apa, gak apa-apa. Santai aja, Mas. Terima kasih banyak Mas Reva. Mudah-mudahan nanti diskusi kita pada kali ini bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang akan mengikuti program rekrutmen PT Pertamina ini, Mas. Nah, baik Mas Reva. Kalau boleh tahu posisi sekarang jabatan sebagai apa, Mas? Dan pekerjaan sehari-hari apa, Mas? Untuk posisi saya, oh ya sebelumnya Ya. perkenalkan nama saya Reva Yoga Pratama, asal Hmm? dari Bandung. Terus sekarang saya posisi di Pertamina Geothermal Energy sebagai operator, Hmm? operator di suatu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, di situ sehari-hari kita mengawasi monitoring peralatan-peralatan dan juga sistem supaya berjalan dengan normal, mulai dari sumur panas bumi Hmm. sampai dengan nantinya outputnya kita jual listrik ke PLN. Seperti itu mungkin Mas Aim. Oh, siap, Mas. Jadi sehari-hari memantau mulai dari sumur sampai dengan listrik diterima PLN begitu ya, Mas ya? Nah, betul, betul Hmm. seperti itu. Nah, itu saya nggak kebayang sih memantaunya gimana tuh, Mas? Nah, kan ini tuh yang namanya sistem tuh kan pasti banyak peralatan-peralatan tuh. Ah? Misalnya seperti sumber produksi, Hmm? separator, turbine, Hmm? generator, kondensor. Nah, itu tuh komponen-komponen utama yang ada di power plant tuh kita monitor supaya sistem ini tetap berjalan dan tetap menghasilkan listrik gitu. Hmm. Yang nantinya untuk didistribusikan kepada PLN dan juga dari PLN mungkin didistribusikan kepada industri-industri Hmm. maupun itu bisa ke perumahan-perumahan juga Hmm. seperti itu. Siap, Mas. Nah, ini mungkin ini pertanyaannya lebih personal ya, Mas. Jadi di segmen pertama ini kita berbicara mengenai seputar Pertamina gitu, Mas. Bagaimana Oke. iklim kerjanya, terutama nih Mas Reva di site berarti ya, Mas ya, di Ulu Belu ya. Betul, Ah, betul. Dulu Nah, Lampung. nanti di segmen kedua nanti kita akan fokus di proses rekrutmen Pertamina begitu, Mas. Nah, ini kalau boleh tahu kenapa memilih bekerja di Pertamina, Mas? Kenapa memilih bekerja di Pertamina? Iya. Oke, mungkin yang pertama ini karena Pertamina kan merupakan perusahaan yang besar ya, yang Ya. ada di Indonesia. Hmm. Zaman sekarang siapa sih yang nggak tahu Pertamina gitu kan? Oh, iya. Walaupun di image masyarakat tuh umum atau awam menganggap Pertamina tuh hanyalah di SPBU. Iya, benar. Karena SPBU kan mungkin ada di mana-mana ya, Iya. di pelosok pun juga ada. Hmm. Nah, maka dari itu mungkin ya siapa sih yang nggak mau bekerja di perusahaan BUMN Hmm. lama gitu di Indonesia. Mungkin Hmm. yang kedua, kebetulan saya juga dulu terjun kuliah mungkin ya di Hmm. jurusan teknik konversi energi. Nah, Hmm. di mana kan Pertamina juga bergerak di bidang yang sama tuh, di bidang keenergian Hmm. di Indonesia. Nah, mungkin dari hal itu menurut saya menjadi satu nilai plus ya. Hmm. Karena basic saya di perkuliahan dapat sejalan lah, dapat lebih bermanfaat dengan masuknya saya ke Pertamina. Hmm. Mungkin seperti itu. Saya Ah, kurang lebih. ya, siap Mas. Nah, ya artinya inline ya Mas ya antara jurusan sebelumnya teknik konversi Nah, energi inline. dengan posisi sekarang begitu ya Mas ya. Kalau boleh Nah, tahu dari universitas atau politeknik mana sebelumnya Mas? saya dulu dari Politeknik Negeri Bandung, Polban. Benar ya Polban. Polban ya Mas ya? Polban, Ah, Polban, ya. betul. Siap. Wah, ini biasanya memang lulusan-lulusan Polban ini sangat diminati lah di seluruh Indonesia ya Mas ya. Nah, ya, semoga aja Amin. seperti itu. Soalnya di perusahaan saya yang lama itu rata-rata Polban semua, Mas. Karena memang yang membangun perusahaannya
alumni Polban. Itu dia salah satunya. Iya, salah satunya gitu ya, Mas, ya. Nah, ini Mas, tadi kan seperti yang Mas Reva sampaikan, inline dengan jurusan dan juga ya siapa sih yang nggak tahu dengan Pertamina gitu kan. Bahkan, saya cukup kaget setelah sebelumnya kan kita bikin konten, terkait dengan BPS gitu kan, eee, yang apply saja itu 120.000 orang, Mas. Nah, betul betul Yang ya ini apply saya nggak tahu yang diterima itu mungkin nggak nyampe 200 mungkin ya kayaknya ya, saya juga nggak tahu. iya. Iya, itu wah berapa 0, persenan lah begitu kan. Nah, Nah, itu dia jadi makanya peminatnya emang sangat banyak sekali. sangat banyak ya sangat wajar ya begitu ya Mas, maksudnya dengan, Pertamina, BUMN plat merah dan, salah satu yang paling top lah di antara BUMN yang lain begitu ya Mas. Nah, eee, apakah ekspektasi, Mas Reva saat, akan bekerja di Pertamina dulu sudah sesuai dengan realitas sekarang, Mas? Ah, Ekspektasi ya. iya. Mungkin kalau sebelum masuk Pertamina yang saya bayangkan tuh ekspektasi bekerja di Pertamina tuh itu tuh harus orang yang pintar-pintar, Mmm? terus kita tuh harus bekerja tuh dengan rajin telaten, terus mungkin ada gengsi dan gesekan antar pekerja mungkin ya yang Oh. tinggi ya Oh, untuk iya. mencapai suatu Iya posisi gitu maksudnya iya tuh. iya, benar. Cuman realitas saya di sini mungkin pada saat bekerja, mungkin Mhm? karena saya juga bekerja dalam tim ya, kalau Oh, operator kan bekerja dalam teamwork ya. mhm, Ya mungkin nih kalau di sini ya kita harus menjunjung tinggi kerjasama dalam mhm, mencapai visi perusahaan. mhm, Kemudian yang saya rasa malah kita tuh sebagai pekerja saling bantu loh, saling support satu sama mmm, lain. mhm mhm, Walaupun itu sesama mhm, fungsi, beda divisi. Nah, itu pokoknya kita saling support mhm, dalam menjalankan tugas atau pekerjaan. Lalu paling untuk ekspektasi selanjutnya eh, di Pertamina itu kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru mhm, dan juga mungkin menambah relasi ya, entah mmm, itu dari Pertamina Persero atau anak perusahaan Pertamina lainnya. Nah ini sesuai nih realitanya juga. Pengalaman saya juga mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat banyak sih mmm, dari pada saat saya udah masuk bekerja di Pertamina ini. mhm, Banyak sekali program-program pelatihan, training. mhm, Nah, itulah ya lumayan lah untuk menambah kompetensi dan juga wawasan kita. mhm, Nah, kita juga bisa nambah relasi juga dari sana. Dimana kan kalau Pertamina tuh banyak sekali nih ngadain kegiatan-kegiatan di internal maupun di eksternal Pertamina. mhm, Itu mmm, mungkin salah satu ekspektasi yang sesuai dengan re realita. realitanya Mas ya, ya kalau misalkan realita apa, ekspektasinya nggak sesuai dengan realita udah pindah ya Mas, ini buktinya Mas Reva udah bertahan dari 2016 sampai sekarang ya Mas, 2016 sudah hampir heeh, 6 tahun lah bertahan iya. nih. Nah, siap Mas, ini tadi Mas Yova juga sudah menyampaikan ternyata memang secara iklim kerja di Pertamina itu, maksudnya tidak seperti ya misalkan ada sikut-sikutan, office politiknya yang tinggi, ternyata enggak ya Mas ya? Kalau yang saya rasain enggak sih ya, saling Mmm, dukung aja, sama mmm, saling percayalah satu mhm, sama lain gitu. mhm mhm. Nah ini Mas, mungkin, selain yang tadi itu Mas, kalau iklim kerja di Pertamina gimana sih Mas? Misalkan apakah, mungkin ini karena di site ya Mas ya, saya juga nggak terlalu tahu, tekanan kerjanya seperti apa, begitu kan. Terus ya suka dukanya bekerja di site seperti apa Mas? Tapi kayaknya lebih banyak sukanya nih. Ya pasti kalau suka duka pasti ada sih Mas. Iya, Cuman heeh. kalau jauh ini ya, kalau iklim bekerja di Pertamina ya bisa dikatakan ya kadang panas, kadang dingin. Ini tergantung sama posisi juga, mungkin Heeh, posisi, mhm, jabatan, mhm, lingkungan kerja, mmm, rekan kerja, atasan. Nah, itu yang paling berpengaruh mungkin mmm, mhm, terhadap mhm, iklim kerja di Pertamina. Cuman kalau sepengalaman saya untuk selama ini ya walaupun ada tekanan dari atasan atau mhm, tuntutan pekerjaan yang cukup banyak, mhm, namun kalau misalnya kita bisa menghadapinya, bisa mengerjakan dengan baik, mhm, sama kita bisa manage waktu dengan baik, ya itu dapat diselesaikan dengan baik juga. mmm, Yang penting ya yang seperti saya bilang tadi, mhm, kalau di sini tuh karena kerja tim ya, jadi ya yang lain saling bantu aja, saling support satu mmm, sama lain. oh iya sih. Apalagi karena mungkin saya nggak tahu kalau di site itu kan ya lingkungannya pasti, ya itu-itu aja gitu kan Mas, maksudnya ya mau ke mana lagi gitu kan. Ya mungkin Nah, selain keluar keluar betul site betul. ya sekitaran gitu kan ya Mas ya?
Ya, Hmm. istilahnya itu tuh jadi tempat apa ya, tempat tinggal kedua kita ya, Hmm. selain di Hmm. rumah asal kita. Iya Mas. Jadi secara tidak langsung, secara kekeluargaan juga terbentuk begitu ya Mas ya? Nah, betul betul. Hmm. Hmm. Nah Mas kalau, apa, eee, terkait dengan jenjang karir Mas, mungkin boleh diceritakan nggak Mas? Mungkin ya yang pernah Mas Reva alami sejak awal 2016, masuk kerja sampai sekarang gimana Mas, perjalanan karir Mas Reva nih? Kalau karir saya masih sama-sama aja sih, Mmm. saya Mhm. masih bergelut di posisi Mmm. operator, cuman Mhm. kalau untuk jenjang karir sebenarnya nggak usah khawatir sih, Iya. asalkan kitanya apa, bisa bekerja dengan sungguh-sungguh, Mmm. intinya bekerja dengan maksimal lah untuk mencapai visi misi perusahaan. Mhm. Nah, untuk naik jabatan juga mungkin untuk naik golongan bisa Mhm. menjadi lebih besar lah Mmm. kesempatannya. Lalu entar juga kalau misalnya kita kan saya tuh kebetulan BPA ya, Iya. Mhm. Diploma 3. Cuman apabila nantinya sudah sarjana, nah di Pertamina juga punya program sekolah gratis nih, Mmm. S2 Mhm. dan S3, entah itu mau di dalam negeri maupun di luar negeri. Mhm. Nah, kita bisa mengikuti program itu. Jadi secara ya, secara jenjang karir pun sebenarnya sudah difasilitasi begitu ya, Mas, ya? Eee, Betul. mulai dari ya pendidikan misalkan dari D3 mau naik mungkin ke sarjana, ke S2, S3 pun juga difasilitasi dengan baik begitu ya, Mas, ya? Nah, betul Mmm. betul, Mas. Seperti itu. Nah, Mas, kalau terkait dengan benefit nih, Mas. Nah, ini mungkin agak 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 sangat unik gitu. Kenapa? Ya karena Mas Reva di site lah begitu, di site lah begitu. Artinya bukan di kota besar lah begitu ya, Mas, ya. Nah, ini benefit apa saja yang didapatkan? Kalau gaji pokok ya di atas rata-rata tentulah begitu ya, Mas, ya. Wah, kata siapa, Mas? Kata kata saya Amin, barusan amin, gitu kan. amin. Nah, jadi ya kalau benefit yang lain apa saja, Mas? Benefitnya, oh sebenarnya untuk benefit yang didapatkan ya selama Mhm. masuk Pertamina ya banyak sekali sih, Mas. Mhm. Ini kalau kita bahas seharian aja nih Wah nggak akan cukup, Mas, ini. wah berarti kebanyakan ya. Oh, enggak. Paling saya sebutkan ya, ini salah satu Heeh. contohnya mungkin yang pertama Mhm. itu dari sisi kesehatan lah ya. Mhm. Kesehatan, nah Pertamina itu pasti menjamin dan sangat memperhatikan nih seluruh Mmm. aspek kesehatan yang Mhm. dimiliki oleh pekerjanya. Nah, di mana kalau misalnya kita ngadain medical check up juga untuk apa, Mhm. untuk memastikan kondisi kita juga. Mmm. Lalu yang kedua yang seperti saya bilang tadi, kita Mhm. tuh dapat, fasilitas, dapat sekolah gratis. Nah, Mmm. itu disekolahkan oleh Pertamina. Mhm. Nah, cuman syarat dan ketentuannya itu nanti minimal sarjana bisa kita daftar ke S2, Mhm. kalau misalnya udah S2 bisa kita daftar di program yang S3. Nah, Mmm. namun itu juga kita punya apa, punya seleksi tersendiri. Oh, iya. Nggak semua bisa masuk Mhm. apa, nggak semua bisa mempunyai kesempatan yang sama, cuman di sini juga perlu ada proses seleksi yang harus dilewati terlebih dahulu Mhm. sebelum mendapatkan kesempatan itu. Mmm. Lalu apalagi ya, ya mungkin dari sisi kesejahteraan lah yang Ah, ya, tadi Mas Ray mhm. bilang ya. Ya bisa dibilang lah kalau misalnya gaji ya dari Mhm. Pertamina ya untuklah cukuplah untuk sehari-hari atau Mhm. mau modal usaha Mmm. sampingan ataupun ya untuk menabung buat masa depan, buat Wah, menikah dan iya. lain-lain lah, cukuplah. Siap. Nah, kalau boleh tahu Mas Reva sudah berkeluarga, Mas, atau belum, Mas? Sudah, Ah, saya, sudah. sudah? 2 tahun bekerja di Pertamina saya Oh, langsung iya iyalah. berkeluarga. Ya cukuplah Modal buat nabung. ya modal udah cukup masa nggak nikah, Mas, ya. Cukup. Nah, kalau boleh tahu ini, keluarga dibawa ke site atau gimana, Mas? Oh enggak, keluarga Mmm. masih di Bandung. Oh, di Bandung. Nah, ini, liburan per kapan gitu, Mas? Atau mengunjungi keluarga? Nah, kalau sekarang kondisinya pandemi Oh, iya gini, pandemi ya? kita Mhm. kalau Mhm. pandemi ya ada plusnya lah buat kita. Jadi kita bisa lebih, apa ya, pulangnya tuh 2 minggu di site, 2 minggu off gitu, Mmm. Mhm. Mhm. selama pandemi ini. Oh gitu. Jadi kalau selama pandemi 2 minggu off, 2 minggu di site begitu ya, Mas, ya? Belum ya, Mhm. Nah, kalau sebelum pandemi gitu, Mas, maksudnya normal begitu? pandemi ya 31 kita Mas, Oh, ya 31. Mhm. shift-shift-an seperti biasa, 3 hari masuk kerja Mmm. pagi, Mhm. sehari libur, Mhm. lanjut 3 hari malam, ya gitu loh. Iya. Jadi
kita ya curi-curi ambil cuti lah kalau bisa mau Iya. pulang. Nah, kalau sekarang ya bisa terfasilitasi sih. Pulang Mhm. pergi juga kita diantar jemput. Karena Oh. kalau di masa pandemi gini sangat Oh, iya. dihindari kita menggunakan transportasi umum Mmm. supaya nggak terkena COVID juga sih. Oh, iya benar sih, Mas. Apalagi mau bertemu keluarga gitu kan, Mas. Nah, iya Apalagi betul. mau ke apa, mau balik bekerja lagi begitu kan. Ya, Nah, kalau terkait dengan fasilitas misalkan antar jemput juga tadi Mas Reva udah menyampaikan artinya ada fasilitas antar jemput juga ya, Mas, ya. Artinya betul. sebenarnya nggak perlu kendaraan juga di set ya, Mas, ya? Kendaraan ya ada sih kendaraan ini doang sih, kendaraan dari kantor Oh, dari paling. kantor ya? Iya. Iya. Maksudnya nggak harus punya pribadi juga begitu kan ya, Mas, ya? Ya kalau punya nggak apa-apa sih Ya Mas, nggak cuman apa-apa ya. kalau saya mah kendaraan-kendaraan ya di Bandung aja. Iya sih Nggak bener sih. nggak Maksudnya dibawa mau ke site. mau ngapain juga di set gitu ya, Mas. Mau ngapain coba? Iya di site. Nah, kalau ini Mas, terkait dengan tempat tinggal kalau di set gimana, Mas? Kalau tempat tinggal sama di site, kalau Mmm. saya di sini kontrak rumah sih bareng teman-teman juga yang Mmm. dari Pulau Jawa. Oh, Kita mhm, kontrak rumah satu rumah gitu, satu rumah. isinya 5 orang ya. Mhm, Gitu sih Mas, kita mmm. kontrak rumah. Oh, siap, Mas. Nah, apakah itu ditunjang juga oleh Pertamina gitu, Mas? Kalau ini enggak sih Mas, Mmm. kalau Kalau tempat tinggal enggak ya, Mas, ya? tempat tinggal ini enggak. Cuman Mmm. kita kalau misalnya kita mau apa, misalnya setelah masuk malam atau masuk pagi, Mhm? mau istirahat sejenak, kita difasilitasi mes, ada Oh, mes mes kantor. oh, disediakan Kita ada boleh mes tinggal kantor ya? di sana buat istirahat. Mmm, siap siap. Nah, kalau bentuk tunjangan-tunjangan lain ada nggak, Mas? Tunjangannya cuman tunjangan posisi, Mhm? tunjangan daerah, sama tunjangan transportasi sih Mas, itu aja paling ya. Sama hari raya ada pasti, Mas, ya? Oh kalau tunjangan daerah ya itu ada Mas, Nggak mungkin nggak ya, Mas? ya, Ya, ya itu artinya kewajiban itu, hak kewajiban. kita. Artinya mungkin ya secara kewajiban apa, secara yang pokok-pokok ya udah lebih-lebih lah begitu ya, Mas, ya, kalau di Pertamina bekerja gitu ya, Mas, ya. Udah lebih dari cukup lah begitu ya, Mas, ya? Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah. Nah, oke, Mas. Nah, selanjutnya kita, ke segmen kedua nih, Mas, terkait dengan proses rekrutmen Pertamina, yang mungkin secara spesifik yang, Mas Reva alami di tahun 2016 begitu, Mas. Karena, eee, kayaknya yang, apa, bimbingan profesi ahli yang khusus Diploma 3 ini maksudnya nggak tiap tahun buka ya, Mas, ya? Atau rutin juga, Mas? Enggak, lebih Mmm. jarang sih Mas ini sayanya Oh yang BPA ini. Yang oh, lebih sering itu BPS sih, tiap tahun mmm, ada biasanya. tiap tahun ada. Oh, iya ya. Padahal secara saya nggak tahu sih, tapi kalau misalkan secara kebutuhan di ya di site ya, kemungkinan banyak yang butuh BPA juga nggak ya, Mas? Nah iya sih, Mhm. sebetulnya butuh BPA juga. Malah ada yang butuh juga dari BKJT. Tahu nggak Oh, Mas? yang lulusan SMA ya, Mas, ya? Nah betul yang SMK ya? SMK. Ya karena maksudnya, ya Pertamina sebagai perusahaan ya oil and gas dari hulu ke hilir ya pasti akan banyak butuh orang-orang yang punya profesi apa ya, punya tingkat keahlian yang lebih tinggi, yang Nah spesifik begitu ya, Mas, ya? betul betul Mas. Mhm. Mudah-mudahan ya, apalagi kemarin baru Pertamina Rokan Hulu udah dapat lagi ya, Mas. Ah iya betul. Iya, kayaknya makin makin tinggi lagi nih kebutuhannya. Nah, ini Mas, kalau boleh tahu nih, di 2016 apa saja sih Mas tahapan proses rekrutmen yang Mas Reva jalani gitu, Mas? Mulai dari tahap awal begitu, Mas? Tahap awal rekrutmennya Mhm, paling ini rekrutmen yang pertama kita nge-submit dulu ya, mhm. nge-submit dulu tuh masih via online juga, via email Oh, kita mhm, submit, kita coba melamar. mhm, Nah, lalu nanti itu ada seleksi administrasi, mhm, kemudian kita tes, tes psikotes, bahasa Inggris, mmm. Itu online, Mas? tertulis. Enggak, Atau kalau dulu masih tertulis. masih Dulu tertulis ya? Mhm, tuh untuk lokasi kan untuk dulu tuh BPA dari PGE Ulu Lampung. mmm, Nah, jadi mau nggak mau kita tes juga di kita harus Lampung? di Lampung, betul. Mhm mhm. Pada Jadi yang pertama tadi, ya seleksi administrasi, online ya, Mas, ya. Terus yang kedua itu mesti online, betul. yang kedua selanjutnya baru tes apa, Tes tulis ya, tes tes tulis ya, Mas, tulis, ya? Nah kalau betul. yang dites apa aja, Mas, di tes tulis itu, Mas? Kalau yang di tes tulis itu yang pertama ya pasti apa, psikotes ya, kayak gitu, Mhm. psikotes.
kemudian tes kemampuan dasar Mhm. atau tes kemampuan bidang ya gitu. Ya kurang lebih soal-soal psikotes secara umumnya aja, paling ditambah sama ada soal-soal bahasa Inggris dikit Oh, lah. iya. Nah, kalau tes psikotes ya di internet banyak lah gitu ya, Mas, ya. Maksudnya Ya, bisa belajar banyak lah gitu kan. Terus kalau bahasa Inggris apalagi gitu kan. Nah, kalau terkait tes bidang itu, seperti apa ya, Mas, tesnya, Mas? tes kemampuan bidang itu ya seperti ini Mas, apa, maksudnya tuh tes-tes seperti matematika seperti itu lah, Oh, oke oke. matematika, Jadi fisika. Cuman ja yang masih dasar sih Mas. oh, oke. Jadi masih dasar, maksudnya ya seperti matematika, bahasa Indonesia ada juga nggak, Mas, di situ? Enggak, Mas? Udah lupa sih Udah. Mas, kayaknya ada sih, kayaknya Oh ada kayaknya. oh, iya sih, tapi ya tes tulis standar lah begitu ya, Mas, ya? Maksudnya Standar lah ya secara umum. maksudnya kalau kalau yang aneh-aneh pasti Mas Reva ingat banget gitu kan? Iya, ini yang biasa soalnya saya juga ngelamar ini tuh yang udah berpuluh-puluh kali saya ngelamar. Oh oh Iya Mas, heeh, tapi ya alhamdulillah lah oh rezekinya ada di PGE ini, ada di wah, ya, ini. alhamdulillah ya, Mas. Nah, tadi setelah tes tulis, apa lagi, Mas, setelah itu, Mas? Tes tulis, waktu itu tes tulis sama interview psikolog dilakukan sehari sih, Oke, sama eee, jadi setelah itu baru interview psikolog ya, Mas, ya? Jadi yang diinterview apa aja, Mas? ya ini seputar psikologi kita Mmm, sama kepribadian kita juga lah, kayak gimana mungkin dilihat dari dari sisi psikologi. psikologis, oke, Mas. Nah, setelah tes psikologis, Mas? Waktu itu tuh Mhm. langsung interview, enggak sih, ini selang berapa bulan Oh, kemudian. lama juga ya, Mas, ya? Heeh, jadi Oh, saya pergi ke heeh, Lampung itu cuman tes tulis sama tes interview interview, psikolog doang. Habis itu kita tunggu lagi hasil mhm, ininya seperti apa. mhm. 1 bulan kemudian dipanggil kembali buat pergi ke Lampung buat tes interview user sama HR. Oke, Di mmm, sini mungkin ya lebih ke teknis kerjaan sih, lebih ke mhm teknis kerjaan, mhm. terus, ditanya tentang pengetahuan-pengetahuan tentang Pertamina itu seperti apa gitu, Oh, gambarannya. Lalu pengalaman kita selama perkuliahan seperti apa, mhm entah itu dari sisi waktu kita magang, mhm, kerja praktek, maupun dari tugas akhirnya seperti apa gitu mmm. paling kalau pas interview user dan HR. Oh oh, berarti kan, interview psikolog, terus sebulan setelah itu baru interview user ya, Mas, ya? Terus Betul. ada interview HR-nya juga, Mas, ya? Ya itu Oh, mhm. langsung pada hari itu Oh, berbarengan gitu ya, Mas, ya? barengan. Mmm, Jadi dalam satu ruangan tuh ada 3 orang lah itu, salah satunya oke, dari user, salah satu dari dari HR perusahaan. gitu? Oh, oke Betul. oke. Nah, apakah yang menginterview, Mas Reva pada saat itu menjadi user sekarang gitu, Mas? Maksudnya setelah lulus kemarin itu? Iya betul sih, ada Mmm. yang menjadi user sekarang juga ada. Oke, Mas. Jadi, interview user-nya memang user untuk bekerja langsung begitu ya, Mas, ya? Langsung, betul betul. Gitu, Mas. Nah, setelah itu apa lagi, Mas? Setelah interview user dan HR tadi? Setelah user dan HR itu besoknya langsung medical check up kita. Mmm, Ini ya kita dipastikan dulu kondisi kita mungkin ya sebagai mhm calon pekerja Pertamina ini mhm dipastikan dalam kondisi yang baik gitu ya. mhm. Tidak terdapat apa, masalah kesehatan yang serius yang diderita Iya, Mas, sebagai calon pekerja Pertamina. mmm, sip. Jadi setelah itu medical check up dan setelah medical check up, eee, Nah itu tinggal nunggu hasil hasil mmm apa, hasilnya apakah diterima atau enggaknya dari mmm, sana. siap, Mas. Dan setelah itu baru pengumuman pengumuman kelulusan ya, Mas, ya? Kelulusan, betul. Mmm. Nah, eee, artinya mulai dari tahap, apa ya, tahap seleksi administrasi sampai dengan, pengumuman kelulusan tadi, Mas. Ini menurut Mas Reva, apa saja sih yang, perlu teman-teman siapkan jika mau meng-apply, program rekrutmen ini, Mas? Yang perlu disiapkan. Mhm. Ini kan kalau sekarang kondisinya berbeda dengan dulu ya, kalau sekarang Iya, Mas. sudah online nih. Mhm Nah, jadi yang dipastikan teman-teman kalau misalnya mau daftar, mau apply ke Pertamina, mhm. dipastikan dulu nih teman-teman punya apa, punya akun di Oh, web iya. rekrutmenpertamina.com. Mhm mhm Nah, itu teman-teman bisa register di sana, mhm lalu teman-teman paling ya siapin-siapin
berkas-berkas lah yang menunjang seperti ijazah, tasdif nilai. Mhm, Kemudian kalau misalnya ada, mhm, lampirkan juga sertifikat-sertifikat mmm, teman-teman lah yang mendukung gitu. iya iya, Entah itu sertifikat dari nilai TOEFL mhm, atau sertifikat waktu PKL, kerja praktek, ataupun sertifikat pencapaian atau prestasi teman-teman lah yang mau apply. mmm, Terus yang perlu disiapin lagi kalau misalnya tes ya paling kita harus terbiasa buat latihan soal ya mungkin ya. mhm, Latihan oh soal iya, mhm, latihan-latihan soal psikotes, bahasa Inggris, mhm, tes kemampuan dasar lah, ya kayak gitulah kita harus sering-sering lah kerjain. Kalau misalnya kita sering ngerjain, mhm, otomatis ya insya Allah pada saat kita tes bisa lah mengisinya. mhm, Terus pada saat interview paling ya kita harus percaya diri ya mungkin ya percaya mhm, diri pada saat menjawab dan juga tidak apa ya ragu-ragu pada mhm, saat menjawab mhm, yang ditanyakan interview kepada kita. Ya itu biasanya kalau misalnya untuk fresh graduate ya terutama yang BPA ini mhm, yang pasti ditanyain nih mhm, pasti ada mhm, ditanyain soalnya saya tanya ke teman-teman yang lain juga ditanyain selalu gitu, ada Mas? nih Oh, pertanyaan ini mengenai pengalaman kerja praktek atau PKL teman-teman mmm, ataupun hasil tugas akhir teman-teman semua oh, nih. mhm, Nah, ini juga kan bisa menjadi catatan penilaian plus juga nih mhm, apabila bidang PKL atau tugas akhirnya nih inline lah sama pekerjaan yang mau dilamar sama teman-teman. Nah, itu salah satu nilai plus juga. mmm, Kemudian yang pasti ditanyain lagi tuh mengenai pengalaman dalam berorganisasi selama mhm, perkuliahan. Nah, itu kalau misalnya teman-teman punya apa? Punya jabatan sebagai hima atau di BEM atau mhm, apapun itulah pokoknya. Nah, itu juga bisa menjadi penilaian juga buat user atau HR buat lebih ini lagi ya buat teman-teman nilai mmm, plusnya. siap, Terus yang terakhir mungkin buat buat med check ya, iya, buat medical check up paling ya kondisi fisik harus dijaga lah mhm, apa seperti latihan rutin berolahraga tiap hari lah mhm, minimal, lalu jaga pola makan yang sehat, banyak minum air putih. Nah bagi teman-teman yang merokok juga nih mhm, kalau bisa dikurangi dulu lah merokoknya. iya iya. Nanti kalau udah terima baru boleh lanjut lagi gitu paling mas tip apa Wah, ya perlu disiapin lah untuk mhm, teman-teman yang mmm, mau daftar nah, apply ke Pertamina. mmm, siap, Mas. Nah, tadi itu, Mas, kalau boleh tahu nih, Mas, Mas Reva ini, apa ya, mungkin tidak hanya tes di Pertamina, mungkin tes yang lain udah percobaan yang keberapa kali, Mas? Tadi karena Mas Reva tadi me-mention udah banyak katanya, Mas, ya? Banyak banyak sekali mas saya Mmm, tuh lulus tuh 2015 mhm, September, mhm, 2015 September. Kalau apply Pertamina sih udah mulai dari bulan Oktober mmm, 2015. Cuman mmm, kan masih dalam proses kan proses lulus ya, Mas, ya? proses Heeh. proses kalau proses akhirnya tuh saya tuh apply ke Pertamina selama 6 bulan sih nyampe ada pengumuman hasilnya tuh Oh, heeh heeh. 6 bulan. Nah, selama Mmm, pengumuman hasilnya itu ya saya juga sambil apply juga ke perusahaan lain lah yang ya saya coba-coba aja sih, Mas. mmm, mhm, Tapi ya nyangkutnya ya ke akunnya Pertamina sih, iya, alhamdulillah. alhamdulillah, Mas. Jadi mungkin secara tidak langsung, eee, selain latihan pribadi, tapi latihan juga di perusahaan lain begitu ya, Mas, ya? Di Nah, proses rekrutmen perusahaan lain ya, Mas, ya? betul betul itu. Mhm, Itu emang sangat berpengaruh soalnya di mhm. tiap rekrutmen itu hampir sama sih, Mas, Nah, iya, tahapan-tahapan prosesnya tuh. Nah, mungkin dari mhm, pengalaman itulah mhm mhm, teman-teman juga entar bisa apa, bisa masuk ke perusahaan yang dituju gitu. mhm. Ya karena ya proses rekrutmen ya pada dasarnya kayaknya sama aja, maksudnya nggak ada yang Sama aja iya, betul, nggak ada yang beda-beda pasti ya, Mas, ya. Nah, betul. terus tadi ya latihan lah mungkin salah satu kuncinya yang paling penting ya, Mas, ya. Nah, Ya, terus tadi, Mas Reva juga menyampaikan terkait dengan, eee, apa, pas, saat interview user, Mas, bahwa akan ditanyakan mengenai, apa, kompetensi ya, Mas, ya? Maksudnya keahlian gitu ya, Mas, ya? kalau Eee, kalau tad keahlian enggak sih, Mas, cuman lebih mhm? ke pengalaman sih. Oh, Kalau iya saya pengalaman, mhm, selesain dulu ya, lebih ke pengalaman saya. Jadi ini tuh apa, kayak kayak ini aja, kayak kita apa ya,
menceritakan pengalaman kita aja pada saat Mhm. dulu di masa perkuliahan kayak Mmm. gimana, entah itu dari pada saat kita kerja praktik Mhm. maupun tugas akhirnya kayak gimana, sama Mmm. berorganisasi kita seperti apa pada saat kuliah dulu, seperti itu, Mas. Mmm. Iya, Mas, artinya ya soalnya saya mungkin boleh dikonfirmasi nggak, Mas? Benar nggak, Mas? Karena kan, di BPA ini kalau saya melihat sih artinya kan, eee, memang benar-benar keahlian spesifik kita yang diuji, apa, dicek lah begitu ya, Mas. Apakah benar seperti itu, Mas? Sebenarnya ini juga tergantung user yang Oh, ini ya, tergantung yang user-nya. yang nanyanya. Heeh, kalau Heeh. misalnya user-nya lebih ke teknis pasti yang ditanyain Oh. juga lebih ke teknis. Soalnya dulu saya pernah Mmm. waktu melamar ada di perusahaan BUMN lain juga, Mhm. pada saat tes interview user tuh lebih ke teknik, lebih ke Oh. soal-soal statistika gitu-gitulah pokoknya, lebih Mmm. ke mata perkuliahan. Mmm. Cuman ya kalau kemarin yang saya alami, enggak sih, lebih ke pengalaman saya aja di masa perkuliahan. Iya, Mas. Jadi, ditanyakan mengenai pengalaman saat perkuliahan begitu ya, Mas, ya, dan juga tugas akhir tadi ya, Mas, ya. Nah, Ya, eee eee, terus ini mungkin sekalian nanya ke Mas, saya, eee, saya apa ya, kayak, misalkan kalau misalkan saya menjadi user sih, saya ngebayangnya, kalau menginterview interviewee itu orang yang enak bekerja dengan saya gitu kan ya, Mas, ya. Nah, ya. gimana pas saat interview dulu, Mas? Mungkin karena kan mungkin ada orang yang, eee, dalam arti kata gimana ya, Mas, ya, mungkin agak lebay, menyesuaikan diri dengan orangnya, jadi seakan-akan terlihat dalam tanda kutip, "menjilat" begitu kan. Nah, gitu kan. Nah, karena kan dia yang akan bekerja dengan kita gitu kan, Mas. Nah, kalau Mas Reva gimana, Mas, saat itu, Mas, pas saat interviewnya, Mas? Kalau saat itu Mhm. sebenarnya lebih ke ngobrol aja sih, Oh, Mas, ngobrol, ngobrol iya ya? santai aja, iya. Heeh. Jadi pokoknya kalau sebisa kita aja, kita mau membawa jawaban dan pertanyaan itu ke arah mana. Nah, itu pinter-pinternya kita jawab Ah, aja. Jangan iya sampai iya. kita blunder lah istilahnya ya, blunder Iya. kita Mhm. malah salah jawab, nah itu jadi penilaian buruk buat mereka. Nah, jangan sampai seperti itu lah. Pokoknya Mmm. yang penting itu ya benar kata Mas Lain tadi, Mhm. kita tuh kalau misalnya kita udah terbiasa interview, Mhm. nah itu Mmm. jadi lebih mudah lah buat Iya nanti iya. buat interview-interview ke depannya seperti apa gitu. Mhm. Bahkan untuk interview pun ya harus latihan juga ya, Mas, ya? Ya, latihannya di proses rekrutmen di perusahaan lain, Mas. Iya betul. Betul betul, Mas. Iya iya. Karena, berarti sangat berdampak sekali ya, Mas, ya? Apa, Betul betul. latihan tadi itu ya, Mas, ya? Mmm. Nah iya, sangat sangat Mhm. berdampak sekali. Apalagi buat saya kemarin, wah sangat ya berpengaruh lah Mhm. pada Baik, saat Mas. proses interview ya. Mhm. Nah, setelah lulus, apalagi, Mas? Kan tadi, sudah medical check up, terus setelah pengumuman kelulusan. Nah, setelah pengumuman kelulusan apalagi, Mas? Setelah pengumuman kelulusan itu, Mhm. kita dipanggil ke Jakarta buat ikut pelatihan dulu ya, Mmm. pelatihan sebagai operator. Mhm. Dulu saya 1 minggu di Jakarta dan 3 bulan di Suralaya, Oh, di Suralaya, heeh. IP Suralaya ya. Mhm. Pokoknya selama itu kita dikasih materi Mhm. supaya kita lebih kompeten lah kita buat jadi operator di power plant, seperti itu, Mas. Mhm. Jadi memang, tidak dilepas langsung lulus langsung lepas enggak ya, Mas, ya? Artinya kan bahkan diberikan pendidikan terlebih dahulu ya, Mas, ya? Betul, kita Mhm. diberikan pendidikan terlebih dahulu. Nah, Mhm. setelah diberi pendidikan selama 3 bulan di Suralaya, Mhm. kita langsung pergi ke site, ke Mmm. Uluglu, Mhm. Lampung. Nah, Mmm. kita mencoba buat adaptasi lah, Mas, ya. Iya. Soalnya saya juga pas baru datang ke sini juga, aduh kaget ini jauh banget dari perkotaan, hampir 2 jam lebih dari perkotaan. Oh, dari, bandara itu, Mas? Bandara di Oh, Bandar kalau Lampung? dari bandara sekitar 4 jam lah, Oh, Mas, lebih jauh lagi malahnya? lebih jauh lagi. Ini Kalau dari kota terdekat lah, 2 jam mmm, itu, Mas. kalau ke Bandung berarti pakai pesawat apa jalan darat nih, Mas? Kalau dulu pesawat, Mas, Mhm. pesawat, karena Mhm. pesawat dulu masih murah lah ya Oh iya, bilangnya, kalau Mas. sekarang Cuman sekarang darat berarti, Mas, ya? kalau sekarang karena kondisi pandemi ya, Iya, pandemi ya? alternatifnya via darat sih, Iya pakai sih. mobil kantor.
Iya sih, Mas, kalau pakai pesawat interaksi dengan orang jadi tinggi juga jadinya, Mas, ya. Nah, betul betul, Mas. Mhm. Nah, jadi, setelah, medical check up, pengumuman kelulusan, setelah lulus diberikan pendidikan di Jakarta dan juga di Suralaya gitu, Mas, yang Oh ya, spesifik. Dan betul setelah itu langsung ke Ulu Belu ya, Mas, ya? Sampai sekarang? betul, sampai sekarang, ya. Hmm, alhamdulillah, Mas. Nah ini, Mas, ini mungkin, pertanyaan terakhir nih, Mas. Eee, Selain dari, masukan di proses tahapan tadi itu, menurut Mas Reva, mungkin sekalian untuk closing statement juga, apa Mas kunci supaya bisa lolos untuk terutama teman-teman, diploma bisa lolos di program ini, Mas? Tipsnya ya, Mmm. tipsnya tips yang selalu saya pegang nih dari saya Nah, pribadi apa nih, itu, Mas? Mhm. eee, ya itu duit, Duitnya gimana, bukan Mas? bukan duit uang ya, Oh ini ya. duit itu doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Nah, Eee, itu teman-teman yang mau terutama yang mau apply ke Pertamina ya, mhm, teman-teman ya harus lebih rajin lagi lah untuk berdoanya. mmm, Setiap pagi mungkin yang bagi yang muslim mhm, setiap beres sholat doa, mhm, kemudian kalau misalnya bangun malam nih kita coba doa di sepertiga malam. mmm, Lalu jangan lupa juga kita minta izin, minta doa kepada orang tua, mmm, saudara, teman-teman, pacar, dan mmm, lain-lain lah. mhm, Karena mungkin semakin banyak yang mendoakan lah, insya Allah bisa terwujud juga kan mmm, doanya. iya, Mas. Lalu usaha, nah usaha mungkin kayak kita tuh harus rutin latihan-latihan soal ya, latihan Mhm, soal, mhm, menjaga kesehatan, ya agar bisa nanti pada saat tes bisa mencapai hasil yang maksimal lah. mmm, Nah, udah doa usaha ya, sisanya ya kita tinggal ikhtiar dan tawakal aja mhm, agar kita diberikan kemudahan mungkin ya dan kelancaran mhm, dalam melewati tiap tahapan tesnya dan bisa diberikan hasil yang terbaik. Mungkin amin. itulah tips yang paling utama. Paling utama jadi tips yang paling utama tadi adalah duit itu, bukan menyiapkan duit gitu, saya kaget tadi, Duit, wah. jauhi itu, jauhi jauhi. Karena nggak bisa juga gitu sekarang, Mas, Enggak. apalagi udah online ya mau transfer duit ke mana gitu kan. Kalau ke saya boleh gitu kan. Oh, iya iya boleh itu. Ya siap, terima kasih banyak nih Mas Reva, sangat bermanfaat sekali terutama tadi di closing statement-nya, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal gitu ya, Mas, ya. Ya insyaallah kalau rezeki mah nggak akan ketukar lah begitu ya, Mas, Nah, ya. betul, setuju, Mas. Siap. Terima kasih banyak Mas Reva atas diskusinya pada malam hari ini. Ini udah mengganggu jadwal kerjanya nih malam-malam Mas Reva. Enggak, Mas. Terima kasih Ya banyak. semoga bermanfaat lah buat teman-teman yang mau apply di BPA tahun ini. Amin ya rabbal Semoga alamin. lancar. Amin. Terima kasih banyak Mas Reva. Ya, Kapan-kapan ketemu lagi Mas, bikin konten lagi. Terima kasih banyak Mas siap. Reva. Siap, Mas Haim sama-sama.